Apa kabar semua? Apakah Anda menyimak dengan baik? Ada satu berita yang kelihatannya mungkin sepele atau mungkin kecil bagi sebagian dari kita. Cerita tentang orang utan di Aceh yang ditemukan sekarat, penuh dengan bacokan, dan yang lebih mengejutkan ketika di ronsen, di tubuhnya ada 74 peluru. Anaknya akhirnya tidak selamat, tergantung di atas dahan, coba diselamatkan tapi akhirnya tewas. Ibunya sedang berjuang untuk bisa hidup. Orang utan, apa pentingnya buat kita? Tapi ini satu indikasi besar bahwa terjadi kerusakan alam yang luar biasa. Karena orang utan ini masuk ke area pemukiman. Kemudian tahukah Anda bahwa limbah popok dan limbah pembalut wanita ini akan mengancam kehidupan kita. Dan satu hal mungkin kelihatannya kecil, sedotan plastik. Di Indonesia setiap tahun itu ada limbah sedotan plastik sebanyak 94 juta ton. Itu kalau disambung-sambung nih, disambung, panjangnya hampir 17.000 kilometer. Kalau Anda bingung 17.000 kilometer, jaraknya itu dari mana ke mana? Dari Jakarta ke Mexico City. Itu sampah yang setiap tahun kita buang. Nah, kalau Anda sampai saat ini setelah mendengar apa yang saya ucapkan ini juga masih tidak peduli atau pura-pura tidak tahu atau merasa tidak penting persoalan ini, maka yang akan mendapatkan dampaknya adalah anak cucu kita. Kalau Anda nggak peduli, nggak apa-apa juga. Tapi tolong pertanggungjawabkan dosa-dosa Anda ini di akhirat nanti. Saya nggak nakut-nakutin, tapi kita langsung dengarkan cerita mengenai anak-anak muda yang berjuang agar bencana itu tidak terjadi di negeri tercinta ini. Tamu yang pertama adalah Cane Brule. Cane, apa kabar? Ini lama gak ketemu ini ya. Cane ini sekitar 7 tahun yang lalu adalah Kick Andy Heroes, penerima penghargaan Kick Andy Heroes ya. Dan sekarang kenapa saya undang dia lagi? Nanti kita dengarkan ceritanya ya. Silakan duduk dulu, Cane Brule. Kursi baru ya? Iya. Suasananya sudah lain ya? Semuanya berubah. Lebih bagus ya? Berarti ada orangnya aja yang... Cane, hati-hati bicara ya. Baik, Cane, sebelum kita ngobrol, cerita sedikit tentang Cane ya. Pertama, Cane ini berasal dari mana? Mungkin sebagian dari kami yang hadir di sini lupa atau belum tahu. Asalnya dari Prancis. Prancis. Prancis sudah datang di Indonesia tahun 98. Waktu itu saya umur 18 tahun. Demi menyelamatkan primata yang punya tangan yang panjang dan setiap pagi berbunyi di hutan. Bunyinya kayak apa? Wup, wup, wup. Mirip ya? Kira-kira lah. Terlalu lama bergaul sama owa ya. Owa itu mungkin sebagian orang tidak, monyet atau apa? Kera, monyet, orang hutan. Masuk keluarga primata besar, artinya primata yang paling dekat dengan manusia. Besar bukan dari ukuran, tetapi karena dari segi evolusi, seperti orang hutan, cimpanze, gorila, paling dekat dengan manusia. Tidak punya ekor, kalau jalan yang berdiri, dan otaknya mirip otak manusia. Jadi waktu kecil melihat mereka di kebun binatang, saya sangat tertarik dengan satwa, dengan mereka karena saya mau membantu. Menurut saya mereka sedih di kandang. Dan selama bertahun-tahun saya lihat mereka di kebun binatang dan saya Ini kebun binatang di Prancis? Prancis Selatan, ya. Umur berapa waktu itu? Saya mulai umur 12 tahun. Jadi ke kebun binatang lihat, kasihan. Setiap hari Rabu, karena nggak sekolah di sana hari Rabu, saya duduk di depan kandang dari pagi sampai sore. Hanya ingin anak umur 12 tahun ngapain ya? Hanya karena ingin memahami mereka sebagai satu jenis, tetapi juga kepribadian masing-masing. Karena kalau kita mau membantu satwa,
hal yang pertama yang kita mesti lakukan adalah memahami mereka. 97 di Indonesia terjadi kebakaran hebat. Beritanya terdengar di mana-mana. Dan waktu itu saya merasa kalau saya mau membantu UA, itu mesti saya ke negara di mana ada paling banyak masalah. Dan waktu itu Indonesia, karena habitat mereka dibakar. Sekarang sudah warga negara Indonesia. Ya, setelah Kikendi tahun setelah 2012. Iya, sangat membantu. Jadi kebetulan ada orang yang menonton ya. Orang menonton dan membantu. Kikendi, kemudian Chani bilang Mbak Cina. dia ingin sekali menjadi warga negara, tapi sudah berkali-kali mengurus kewarganegaraan, gaji. Tahu-tahu dia datang, dia bilang sini saya bantu dan 6 bulan kemudian saya dapat jadi warga Indonesia. negara ya. Dan sangat bangga. Orang Prancis ya. Dan sudah menikah dengan Gadis Kalimantan. gadis Kalimantan. Punya anak 2 sudah besar. Anak 2. Andrew 15 tahun dan Enzo 10 tahun. Dan artinya tidak akan pulang ke Prancis lagi ya. Oh tidak, rumah saya di Kalimantan. Baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan perjuangan Chani ya, bagaimana menyelamatkan satwa liar, bagaimana kemudian sekarang berkembang menyelamatkan hutan ya. Sebelum itu kita lihat dulu tayangan berikut ini. Tujuh tahun yang lalu, Kikendi pernah mengundang aktivis lingkungan sekaligus pendiri Yayasan Kalaweit, Aurelien Brul atau yang kerap disapa Chani. Sejak saat itu, Yayasan Kalaweit, organisasi non-profit yang Chani dirikan berkembang pesat. Saat ini, Kalaweit menjadi proyek rehabilitasi owa yang terbesar di dunia. Yayasan Kalaweit merehabilitasi owa yang tertangkap. Para satwa tersebut akan dibawa ke Pusat Konservasi Owa di Supayang, Sumatera Barat, dan juga di Pararawen, Morateweh, Kalimantan Tengah. Dengan mempekerjakan sedikitnya 79 karyawan yang terdiri dari dokter hewan, kiper, hingga penjaga, saat ini Kalaweit telah berhasil melepas liarkan ribuan owa ke habitat aslinya. Tidak hanya merehabilitasi satwa, Kalaweit juga aktif mengkampanyekan dampak negatif deforestasi atau alih fungsi hutan yang kian marak. Demi menjaga kawasan konservasi, Kalaweit membentuk tim patroli yang rutin menjaga kawasan seluas 288 hektar. Melalui program Dulan, Kalaweit kini juga tengah berusaha untuk menjaga kelestarian hutan. Dengan konsep kerjasama antara yayasan dan masyarakat pemilik lahan, hutan akan tetap terjaga dari alih fungsi kawasan hutan. Jadi keinginan yayasan dia menjadi pengelola dan pemilik. Dan kesepakatan tersebut sudah kita tandatangani per 3 Desember 2018 kemarin secara resmi. Yayasan Kalaweit hanya mengamankan kawasan, tetapi ada konteksnya juga itu Pak. Misalnya kebun karet, dipersilahkan pemilik memotong karet. Kalaupun itu ada kebun rotan, silahkan masyarakat memotong rotan. Jika buah itu berbuah, dipersilahkan masyarakat untuk memanen buah tersebut dengan secara wajar. Kini, Yayasan Kalaweit telah memiliki 147 hektar hutan untuk dilestarikan dari target 1.500 hektar lahan yang harus turut dijaga. Tidak hanya demi melindungi satwa, kawasan Dulan ini juga merupakan tonggak kehidupan warga.
Jadi dalam upaya untuk menyelamatkan owa waktu itu, Ya. akhirnya Chani mendirikan Yayasan Kalawet Betul. Gibbon itu ya. Ya. Kalawet itu artinya apa ya? Kalawet artinya owa dalam bahasa Dayak Ngaju, salah satu bahasa Dayak yang ada di Kalimantan. Apa yang dilakukan oleh Kalawet atau teman-teman di Kalawet ini? Jadi hal yang pertama sama seperti dulu waktu saya datang 20 tahun yang lalu, menerima semua satwa yang korban dari deforestasi atau dari orang yang tangkap mereka di alam untuk jual anaknya sebagai mainan hidup, Peliharaan. gitu ya? yang pada ujungnya mati dan dia juga akan gigit, akan ganas pada saat mulai dewasa. Besar. Jadi satwa liar bukan satwa peliharaan, jangan pelihara di rumah, itu yang pesan yang terpenting. Dari satu frustrasi saya sendiri yang melihat situasi itu di mana seringkali tidak bisa melepaskan satuannya karena tidak ada hutan. Habitatnya juga udah rusak. Persis. Dan juga pada saat uak atau primata atau satwa liar apa aja masuk kandang di Kalawet, karena harus lewat kandang, itu sebenarnya sudah terlambat. Mestinya kita berhasil menyelamatkan mereka pada saat mereka masih di pohon. Dari situasi ini lahir satu kegiatan yang cukup baru di Kalawet adalah membuat kawasan konservasi baru. Dalam konteks yang harus kita betul-betul bayangkan adalah banyak tempat di Kalimantan bahwa puluhan ribu hektar sudah dihancurkan. Sisa pulau-pulau hutan. Pulau-pulau hutan lama-kelamaan akan juga hancur. Mungkin dikonversi oleh masyarakat itu sendiri. Habis lahan yang lain sudah tidak ada karena dikuasai perusahaan. Rencana Yayasan Kalawet adalah mengajak masyarakat tersebut untuk minimal mengamankan pulau-pulau tersebut yang menjadi tempat terakhir bagi semua satwa liar yang lari dari perusahaan-perusahaan yang sudah menghancurkan semuanya. Seperti di Desa Butong, dengan dukungan dari masyarakat Desa Butong, ada harapan untuk menyelamatkan 1.500 hektar, lebih 100 orang hutan di dalamnya. Kalau yang sisa 1.500 hektar itu dibabat, musnah semua, mati semua. Harus aksi nyata dan kuncinya adalah pemilik lahan. Bagaimana menjelaskan kepada masyarakat pemilik lahan untuk menjaga lahannya agar tidak dijual kepada perusahaan-perusahaan besar ya, untuk dikelola secara komersial, atau Betul. mereka sendiri karena kebutuhan hidup, kebutuhan ekonomi mereka potong atau babat hutan Jadi, mereka. pada umumnya masyarakat sudah terbiasa dengan lahan mereka dibeli oleh perusahaan. Iya. Perusahaan membebaskan lahan. Jadi program dari Yayasan Kalawet adalah, oke, kami juga menghargai hak milik Bapak misalnya kalau punya lahan. Jadi kami akan memberi harga lahan, kami akan memberi kompensasinya. Bedanya, Anda tetap bisa berkegiatan di lahan Bapak sendiri, Iya. bisa ambil buah seperti yang kita lihat di video, bisa ambil karet kalau ada karet, namun tidak boleh berburu dan menebang pohon. Jadi masyarakat merasa beruntung karena pertama lahannya dihargai, Iya. sama seperti perusahaan, tapi tetap bisa manfaatkan. Dan apalagi seperti di Desa Butong, di mana masyarakat tergantung oleh sebuah danau, dan masyarakat sangat memahami bahwa andai danaunya rusak karena deforestasi, ikan sudah akan musnah juga, dan mata pencarian mereka juga sendiri akan hilang. Jadi kuncinya masyarakat. Setiap kali kami identifikasi satu pulau hutan, kami datang. Andai masyarakat mengatakan, maaf, kami juga mau bikin ladang. Saya sangat memahami, saya tidak menyalahkan. Karena sekali lagi, lahan yang lainnya dikuasai Sudah habis, perusahaan. iya. Silakan. Tapi kalau masyarakat ingin bekerja sama dengan bentuk seperti itu, kami membangun kawasan konservasi yang dikelola yayasan bersama masyarakat, sebagian mungkin juga hutan adat atau hutan desa, dan keseluruhan menjadi satu pulau hutan yang minimal akan tetap berdiri. Biasa satwa liar apa saja yang ditangkap, kemudian dipelihara atau diperjualbelikan? Banyak primata karena dinilai lucu dan ya. Tetapi sekali lagi pada saat satuannya ditangkap, situasinya bisa bayi beruang, buaya pun, karena ada satwa peliharaan untuk disayang, untuk coba disayang karena kurang memahami bahwa satwa liar bukan satwa peliharaan. Ada juga orang yang mungkin punya status tertentu, walaupun hidup di kota, pengen punya buaya di depan rumah. Itu ada juga. Ada. Dan biasanya orang penting. Jangan tertawa, ada itu. Ada. Iya. Dan Istri saya pelihara satu, katanya buaya darat. darah. Ini paling parah ini. Aku kenal itu. Saya Aku setiap kenal. kali mau keluar, dia bilang buaya darat keluar. Kamu bilang apa tadi? Beberapa tahun yang lalu kami dipanggil untuk tangkap buaya.
Oke. Jauh sekali dari gua. Kenapa buaya mulai membunuh manusia? Karena waktu itu buayanya menyerang 8 kali.